Halo semuanya, sawadee-krab. Selamat datang kembali di segmen analisa dan kita update mengenai kasus dari Teng Monida. Berbagai media massa di Thailand saat ini juga sedang memperbincangkan tentang dugaan adanya TKP lain atau tempat kejadian perkara lainnya yang masih disembunyikan oleh Gatik dan juga 4 orang lain yang bersama Teng Mo di 24 Februari 2022 itu. Kenapa ada sejumlah akademisi, pengacara dan juga tim independen lainnya yang berpikir seperti ini? Karena dengan berbagai rekonstruksi yang sudah dilakukan baik secara official ataupun secara independen tentang indikasi bahwa Teng Mo jatuh karena mau buang air kecil di ujung dari speedboat, cerita dari Sen tersebut sepertinya tidak ada yang mengindikasikan ada luka 30 cm dan kemungkinan besar itu adalah kebohongan besar ditambah dengan berbagai macam data-data ilmiah yang sudah aku bahas. Ada lawyer Ronarong. Lawyer Ronarong ini salah satu pengacara yang independen yang membantu perkembangan dan juga penyidikan kasus Teng Monida. Nah, lawyer Ronarong ini mengatakan begini, apakah yakin ada TKP lainnya? Kalau menurut dia sangat yakin pasti ada TKP lainnya yang tidak hanya terjadi di speedboat tersebut dengan alasan rekonstruksi yang telah aku jelaskan tadi. Tidak ada yang menjurus ke sana. Misalnya begini teman-teman, Teng Mo itu tidak mungkin tenggelam atau meninggal dunia hanya karena dia terkena baling-baling aja. Logikanya apa? Jadi lawyer Ronarong sudah menjelaskan ini di sejumlah media massa Thailand, terutama di TV. Dia sudah bertemu dengan obrolannya dengan sejumlah akademisi di Bangkok ya. Katanya kalau speedboat itu dengan posisi yang sudah diketahui seperti itu, baling-balingnya itu kalaupun dia jatuh seandainya dari depan, baling-baling itu tidak akan menghisap, tapi dia akan membuat gelombang ke kanan dan juga ke kiri. Jadi adalah hal yang aneh kalau si Teng Monida seandainya beneran jatuh, tapi kok terhisap dan terkena baling-baling, itu adalah hal yang tidak sesuai logika dan juga berbagai rekonstruksi yang telah dilakukan tidak ada yang mengarah ke sana. Itu adalah yang pertama menurut lawyer Ronarong sendiri. Jadi nggak mungkin Teng Mo terhisap ke dalam baling-baling itu. Karena baling-baling itu akan membuat ombak ke kanan dan ke kiri bukan menghisap. Apalagi ditambah dengan keterangan terbaru dari Gatik ya. Gatik yang mengatakan bahwa dia mengakui kebohongan-kebohongannya selama ini karena ya disarankan oleh seseorang yang seseorang tersebut dugaannya adalah M1 dan juga M2, sudah aku bahas di video sebelumnya. Tapi gini teman-teman, ada keterangan terbaru yang aku baca trennya dari Gatik ya. Kalau keterangan dari pengacara M1 dan M2 itu kan si pengacara M2 kan mengatakan bahwa dia itu memberikan nasihat itu ke 5 orang loh, nggak cuma Gatik aja pada saat di akhir Februari 2022 kan beberapa kali ketemuan dengan 5 orang tersebut, nggak cuma Gatik. Tapi sekarang kan Gatik sudah mengatakan hal tersebut, merasa memblaming lah si penasihat-penasihat hukumnya tersebut dan dikategorikan mereka adalah orang yang bersalah untuk mengarahkan untuk memberikan keterangan palsu dan ada aturan hukumnya juga. Nah, Gatik sekarang kan sudah mempunyai pengacara baru dan juga penasehat barunya si Mr. Sira ya. Mr. Sira adalah seorang politikus terkenal di Thailand. Dan Mr. Sira pada saat diwawancara di sejumlah TV nasional Thailand, ini termasuk aku lihat sering ya. Mr. Sira sering banget muncul di TV nasional Thailand. Dia selalu mengatakan begini, tolong yang saya advice adalah, yang saya nasihati itu, saya hanya bertanggung jawab untuk Gatik saja seorang. Saya tidak mau bertanggung jawab dan dihubung-hubungkan dengan Por, Robert, Sen, ataupun juga Job. Nah, begitupun juga Gatik kemarin pada saat di bagian terakhir ya, dia dilakukan pemeriksaan di kantor kepolisian Nonthaburi, dia mengatakan bahwa please teman-teman, saya udah berbeda penasehat nih, berbeda penasehat dengan keempat orang tersebut. Jadi tolong saya jangan disama-samakan lagi dengan mereka, dan yang saya katakan untuk keempat orang lainnya, tolong katakanlah kejujuran agar kasus ini segera selesai dan semuanya terbuka secara lebar. Nah, jadi aku menangkap awalnya kan 5 orang ini kayaknya cukup solid lah ya, keterangannya diatur dan sebagainya. Dari keterangan negatif kita tahu, oh ternyata sudah dia mengatur semuanya. Tapi sekarang sudah mulai pecah kongsi. Si Gatik nggak mau lagi disamakan dengan mereka. Mr. Sira pun yang menjadi ketua untuk penasehatnya Gatik juga
klaim tegas mengatakan di media massa, saya hanya bertanggung jawab untuk Gatik tapi tidak yang lainnya. Ada apa ini? Aku yakin juga pada saat seorang Mr. Sira ya, apapun intentionnya ataupun maksudnya, pasti Gatik sudah menceritakan banyak hal yang tidak diceritakan di media massa ke Mr. Sira, walaupun kita juga nggak tahu apakah itu benar 100% atau tidak. Dan aku melihat bahwa Mr. Sira punya keyakinan bahwa si Gatik ini punya peranan dalam tenggelamnya Tank Monida, tapi kalau dia adalah peranannya major, menurut pembacaanku dari trennya Mr. Sira sepertinya nggak seperti itu. Karena Mr. Sira meyakini Gatik itu kesalahannya adalah karena dia tidak menunggui waktu Tengmo tenggelam, dan dia adalah sebagai pembuka jalan kenapa Tengmo bisa berada di speedboat malam hari itu. Oke, kemudian juga ada sejumlah pengacara lainnya, termasuk juga Rona Rong, setuju dengan mereka semua yang mengatakan bahwa kedekatan antara Tengmo dan Gatik itu akan membantu kebenaran apa yang terjadi di 24 Februari tersebut. Karena kan sekarang Gatik itu lagi isolasi mandiri ya, karena dia ada ayahnya terkena COVID, jadi nggak bisa dilakukan pemeriksaan secara langsung, secara fisik. Tapi sangat yakin sekali pada saat nanti Gatik akan kembali diperiksa, sudah dinyatakan negatif COVID gitu, mereka yakin banget bahwa Gatik akan mengatakan hal yang sebenarnya apa yang terjadi. Karena kan kalau kemarin kita sudah ketahui, ya semuanya bohong, tapi apa dong yang benar? Nah, aku yakin juga si Gatik sudah menyatakan ini di penyidik apa yang benar-benarnya aja. Tapi apakah itu akan disampaikan di media massa? Menurut aku akan. Karena yang menjadi beban Gatik kalau aku baca dari trennya adalah Gatik tuh sekarang merasa tertekan banget dengan berbagai macam pemberitaan di media Thailand. Makanya dia mengatakan yang kemarin juga karena tujuannya untuk mengikis rasa tekanan-tekanan yang dia dapatkan selama ini. Dan Gatik adalah kunci dari semuanya. Oke, Gatik adalah kunci dari semuanya karena dia yang tahu semuanya. Oke, tapi kenapa ya Gatik kok berbohong ya? Apa yang ditakutkan kalau ini memang murni kecelakaan? Kayaknya dari segala macam data-data alat bukti yang kita bahas, agak kecil kemungkinan kalau ini hanya sekedar kecelakaan biasa aja. Terus Gatik mengatakan gini bahwa tentang tuduhan dugaan ya, banyak orang yang berpikir ada lokasi TKP lainnya yang belum dikatakan Gatik dan juga teman-temannya, karena aku juga sering banget nih dengerin wawancaranya Gatik yang selalu bilang, Gatik lokasi jatuhnya Tengmo itu di mana sih? Dia selalu bilang, oh saya tidak lihat, saya lupa, saya nggak tahu. Dia tidak pernah mengatakan di mana lokasi jatuh, dia selalu bilang tidak lihat. Bahkan Tengmo pun jatuh, dia bilang saya nggak lihat, saya lagi main HP. Ditanya juga di mana lokasi jatuhnya, saya juga tidak tahu, saya lupa di mana. Itu menurut aku ada sesuatu hal yang aneh ya, nggak mungkin dia nggak tahu, karena perjalanan dari terakhir adalah waktu habis makan malam, itu kan sudah, let's say sudah jam 7-an malam ya, karena sudah gelap. Kalau jam 7-an di Bangkok itu sudah gelap teman-teman, kalau memang setengah 7 itu masih cukup terang lah, tapi kalau jam 7-an ke atas, karena ada foto terakhir ya Tengmo kan, itu makan malam, itu sudah dalam kondisi yang cukup gelap, itu menandakan ya let's say udah menjelang jam 8 malam kan ya, dan jatuhnya itu jam 10.40 kalau keterangan dari penyidik. Tapi aku yakin sebelum itu sebenarnya sudah jatuh, tapi ya namanya hukum ya, keyakinan aja nggak cukup, harus ada alat bukti yang kuat. Nah, Gatik mengatakan bahwa dia nggak pernah lihat di mana itu lokasi jatuhnya, tapi kok kita bisa menilai kenapa ada TKP lainnya. Aku hubungkan dengan data otopsi yang luka 30 cm. Di otopsi kedua dikatakan bahwa luka itu terjadi sebelum kematian, sebelum Tengmo meninggal dunia gitu. Dan apakah itu terjadinya di air ataukah di darat, tapi dengan luka panjang seperti itu, ya agak sulit untuk menentukan di mana lokasinya. Tapi dengan berbagai macam rekonstruksi yang telah dilakukan, kayaknya ini ada kemungkinan besar ada beberapa, minimal adalah satu lokasi TKP yang terjadi gitu, nggak hanya di speedboat tersebut. Apalagi berdasarkan keterangan dari Mr. Santana yang merupakan polisi senior kan, dia juga mengatakan memberikan data-data ke kantor kepolisian Ontaburi tentang titik koordinat speedboatnya Tengmo malam itu kemana aja lokasinya. Itu ada beberapa lokasi yang tidak common atau tidak wajar untuk dilalui orang-orang yang sedang melakukan traveling atau wisata seperti itu. Itu adalah yang pertama. Ada beberapa titik yang aneh gitu, bahkan ada beberapa titik juga yang mengindikasikan dekat dengan beberapa hotel yang cukup terkenal di Bangkok, plus juga ada beberapa wilayah yang
dilarang, tapi tidak bisa aku sebutkan apa itu. Nanti ya kalau aku sudah tidak kerja di Thailand lagi, aku bisa bahas lebih detail karena ini bisa melanggar hukum. Karena kan masih dugaan ya teman-teman ya. Dan ya gitulah, pokoknya nggak usah dibahas lah. Serba salah gitu. Itu pokoknya itu adalah alasan kenapa kok ada dugaan ada TKP lain, karena ada titik koordinat juga yang berasal dari Mr. Santana, ditambah dengan keterangan palsunya Gatik, ditambah dengan berbagai rekonstruksi tentang luka 30 cm-nya itu. Yang terakhir adalah mengenai Gatik, juga ada tuduhan baru. Tuduhan baru ini baru disampaikan oleh Ibu Panida dan juga pengacara Deca kemarin di kantor kepolisian Nonthaburi, bahwa Gatik selain dituduh dengan pasal pemberian keterangan palsu, juga akan ditambah dengan penghancuran barang bukti. Ini adalah isu dari dia menghapus foto-foto Instagramnya Teng Monida dan juga handphonenya Tengmo, serta data-data di handphone Tengmo dan juga data-data di sebagian handphonenya dia sendiri. Kenapa kok dihapus? Tapi ya untuk mengatakan apakah itu termasuk barang bukti atau bukan, ya bukan Ibu Panida atau pengacara, tapi juga nanti dari penyidik Nonthaburi yang mengatakan apakah ini termasuk barang bukti atau bukan. Karena yang paling terberat pasalnya dibandingkan dengan keterangan palsu sama barang bukti, yang paling berat itu barang bukti teman-teman. Karena setahu aku ini bisa hukuman penjaranya tuh lebih dari 10 tahun, dendanya juga bisa kena denda, plus juga kena dengan hukuman 10 tahun. Kalau memberikan keterangan palsu itu maksimal kalau nggak salah antara 2 sampai beberapa tahun gitu, dan kayaknya agak sulit untuk diberikan pasal maksimal begitu. Tapi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kita doakan ya semoga Gatik nggak kena COVID, jadi biar bisa segera selesai, karena tanggal 25 April ini adalah target dari penyidik di Nonthaburi untuk segera umumkan dan juga putuskan apakah ada indikasi pembunuhan ataukah murni karena kecelakaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Ini adalah update mengenai kasus Teng Monida dari Thailand. Setiap harinya akan aku bahas di channel YouTube ini. Dan terakhir, tinggalkan like kalian, tinggalkan komen kalian, dan juga subscribe channel YouTube ini serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.